Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan mengenai prop. Ya, jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem limit, make. Ya, di modul kali ini kita akan membahas mengenai proses. Ya, mengenai apa saja yang bisa kita lihat informasi di dalam prop. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi di dalam prop kita mungkin bisa mencoba ya untuk melihat suatu informasi dari suatu proses. Di sini kita bisa mengetikkan ps-e ya. Konfigurasinya cukup banyak ya. Ini informasi yang secara global saja, atau kita bisa pakai top ya untuk melihat current running process. Cuman mungkin proses-proses besar saja yang bisa terlihat, atau yang memang menggunakan utilitas yang cukup besar. Kita bisa menggunakan top ya, atau PS. Jadi ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita lihat top misalnya. Ya, atau kita coba di sini PS ya, min E. Ya, kita akan mendapatkan list dari beberapa proses. Namun kita misalnya ingin melihat yang lebih ringkas ya, PS min EF, PS min E, grep misalnya. Kita mau tahu filenya atau program yang dieksekusi dia apa, misalnya VI. Ya, yang ada kata-kata VI-nya dia ambil. Oke, jadi kita bisa melihat dengan menggunakan PS atau top ya. PS ada banyak konfigurasinya, kita bisa melihat dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di sini ada PS min E, ada PS min EF yang lebih memiliki informasi yang lebih panjang. Kalian bisa coba satu persatu. Atau saya ingin mencontohkan di sini satu yang cukup informatif ya. Ya, di sini saya mau coba misalnya saya di sini menjalankan VI teks misalnya. Di sini VI lagi txt2.txt misalnya. Oke, nah kita coba di sini untuk melihat ps min e grep txt. Kita mau lihat ya, ada ps min ef grep txt. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia ada PID-nya, ada parent PID-nya juga, ada PID dan ada parent PID-nya juga. Atau kita bisa juga lihat ps min ejh. Ini lebih informatif lagi karena dibentuk dalam suatu tree ya. Dibentuk dalam suatu tree. Misalnya saya mau lihat ps min ejh grep txt misalnya. Oke, ternyata dia harus dalam bentuk tree tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat ini dalam bentuk suatu tree yang informatif. Ya, di sini ada VI. Ya, jadi urutannya, parentnya apa saja dulu. Oh, pertama dia orangnya adalah SSHD. Kan program saya di sini menggunakan VI, program saya di sini juga menggunakan VI. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa ini adalah program VI saya dan ini adalah program VI saya. Orang tua dari VI siapa? Oh, bash ternyata. Orang tua dari bash siapa? Script. Ya, karena saya memakai script untuk merecord semua konsol saya. Orang tua dari script siapa? Bash lagi. Orang tua dari bash SSHD. Nah, orang tua dari SSHD itu nanti ke init. Tuh. Ya, jadi
Di sini bisa secara informatif kita melihat runtutan ancestor dari prosesnya siapa saja. Ya, itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan menggunakan command ps. Oke, nah sekarang kita coba lihat ke dalam file proc ya. Di sini kita akan melihat beberapa komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk melihat informasi dari program kita yang sedang berjalan ya. Jadi bisa soketnya yang digunakan apa, terus di dalamnya dia melog apa saja, terus file deskriptornya menuju kemana saja ya. Jadi yang di open oleh dia yang mana saja itu bisa kita lihat di dalam proc ya. Misalnya kita coba untuk melihat ya di dalam folder proc saya, namun saya coba memakai program VI yang tadi saya sudah jalankan saja. Jadi kita bisa melihat ps min ef grep txt misalnya. Di sini ada 1500579 ya. Proc status. Ini adalah program VI yang saya jalankan, artinya status dari program VI yang saya jalankan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa variabel-variabel yang dimiliki oleh variabel, artinya di sini variabel-variabel mengenai program ya, bukan variabel inisialisasi program gitu. Karena kan udah dikompil jadi binary, jadi kita nggak bisa melihat variabelnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa CPU yang bisa dipakai ya. Jadi beberapa status dari program yang kita miliki. Ya, jadi informasi dari setiap proses itu bisa kita lihat di dalam proc. Dan itu direpresentasikan dalam bentuk suatu file. Jadi saya bilang representasi karena kita tidak bisa bilang itu adalah suatu file biasa, karena di situ dia hanya merepresentasikan suatu proses dalam bentuk file ya atau folder ya. Kalau kita lihat di sini /proc nah, kalau kita coba ls-l, nah dia kan bukan R di sini, ini memang sebagai kalau kita lihat ada net, ada mounts ya. Kita bisa lihat ini ada directory, ada regular file di sana. Jadi nanti ada beberapa device atau karakter gitu, itu yang membedakan dia dari suatu file biasa ya, karena dia merepresentasikan diri menjadi suatu file yang sebenarnya kalau kita lihat size-nya itu nggak terlalu besar ya. Jadi kalau kita lihat size-nya itu nggak besar, walaupun dia suatu directory, karena dia adalah representasi dari suatu proses. Oke, jadi kita perlu paham bahwa di dalam kita menjalankan suatu proses itu nanti PID kita itu akan terbuat di dalam /proc ini. Ketika kita exit dari proses itu, maka akan hilang juga di dalam. Jadi itu bisa dibilang adalah representasi dari proses yang kita miliki. Nah, ada beberapa yang bisa kita lihat di dalamnya. Ada cmd line mengenai command line argument, terus ada symbolic link terhadap current working directory, terus ada environment, ada exe, ada file descriptor,
memory mapping, terus ada proses virtual memory, mounts, dan root. Jadi seluruh informasi mengenai proses tersebut bisa kita lihat dalam proc, lalu masuk ke dalam PID-nya atau proses ID-nya. Ya, kalau kita lihat di sini kita masuk ke dalam folder dari VI kita. Ya, saya masuk ke dalam folder VI kita. Jadi masuk ke cd proc 150079 ya. Setelah kita masuk di sini ada beberapa, ada exe, ada cmd line ya, terus ada environment, ada exe, ada file descriptor, ada maps, ada memory, ada mounts, dan ada root ya. Jadi ini beberapa informasi-informasi yang bisa kita dapatkan pada folder proc kita. Jadi ketika kita punya proses, kita bisa lihat lebih dalam lagi ke dalam folder proc kita. Namun kalau mau lihat prosesnya sedang jalan atau tidak, bisa dengan bisa dengan top ataupun PS saja. Tapi kalau kita mau lihat ke dalamnya, IO-nya apa saja, soket yang dipakai apa, file descriptor-nya apa saja, bisa masuk ke dalam folder proc. Nah, di sini juga ini adalah proc PID FD, itu merupakan symbolic link untuk setiap file descriptor yang proses tersebut telah buka ya. Terus ada juga thread ID di sini. Jadi kita bisa lihat file descriptor dari proses kita itu ada di folder FD-nya ya. Kalau kita lihat dari VI, program VI yang saya jalankan, kita bisa masuk ke FD. Nah, kita coba chat. Oke, ini kalau kita lihat itu adalah sebuah symbolic links ya. Jadi ini adalah symbolic links. Kita lihat L symbolic link semua ke PTS 7 ya. PTS 7 itu yang mana sih? Misalnya yang ini ya. Jadi ini kan PTS itu adalah kayak konsolnya atau session saya gitu. PTS 7. Ya. Jadi dia symbolic link ke sana. Jadi yang di open filenya itu adalah PTS ya, PTS atau terminal atau teletype biasanya orang menyebutnya. Ya, terus di sini juga symbolic link juga di sini. Ya, 0, 1, 2 itu semua symbolic link ke teletype. Teletype itu adalah yang ini. Ya, ketika saya mengetikkan sesuatu di dalam sini, ini adalah teletype. Terus ada juga yang satunya lagi, kan ada dua folder VI ya. Nanti kita akan coba lihat. Terus di sini juga ada symbolic link ke dalam .txt swap ya. Kenapa dalam swap? Karena saya belum menyimpan file tersebut, tapi si program sudah mengancang-ancang untuk menyimpannya terhadap file sementara terlebih dahulu ya. Makanya di sini ada open file descriptor itu dengan bentuk symbolic link ke dalam .txt ya. Jadi dia menyimpan sementara terlebih dahulu walaupun saya belum mengetikkan save di sana. Oke, kita coba lihat. Ini kan program VI yang pertama 1500579. Saya coba lihat lagi. Kan ada yang kedua 1500621 ya. Nah, kalau kita lihat yang kedua, FD, kita lihat yang kedua di sini ls min l. Oke, kita lihat dia ada di dev PTS 9. Karena symbolic linknya di sini yang di open oleh file descriptornya si proses ini adalah konsol yang lain atau teletype yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, ketika dia membuka file descriptor yang ada di sini, program VI yang satu ini, dia mengambilnya di
teletype ke-7 atau PTS yang 7 di sini. Ya, karena saya punya konsol yang berbeda, ya, untuk program yang satunya lagi kan saya ada 2 program VI, yang ini dan yang ini. Dan yang satunya lagi tersebut dia dimasukkan ke dalam dev PTS 9 atau teletype yang lain. Jadi si program itu membacanya dengan cara mengopen file descriptor yang ada di PTS 9 ini, ya. Dan program yang atas dia akan membaca dari PTS 7, ya, dari yang sini. Kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa keluar, ya. Kita coba ketikkan teletype. Teletype saya di sini untuk ngetik dan konsol itu adalah dev PTS 9. Sedangkan yang di sini kalau saya keluarkan PTY, dia ada di dev PTS 7. Ya, jadi PTS 7 itu adalah konsol yang ada di sini, sedangkan PTS 9 adalah konsol yang ada di sini. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti ketika file descriptor tersebut bukan harus dalam suatu file, ya, tapi universality of I/O-nya di sini adalah dia mencoba untuk merepresentasikan, walau itu teletype, dia representasikan dalam bentuk symbolic link 012 di dalam folder file descriptor tadi, ya, di dalam suatu file, di dalam representasi prosesnya. Lalu ada beberapa subdirektor yang lain, ada proc, ada net, ada fs, file system, terus ada kernel, ada net, ada VM, terus ada system V, ya, interprocess communication object. Jadi beberapa subdirektor yang ada di proc bisa kita dapat informasinya. Ya, di sini ada proc hierarkinya, mulai dari net, ada sys, ada fs, ada kernel, ada net. Net biasanya berhubungan dengan networking, ya. Nanti misalnya socket di sana itu di define di sana. Oke, kita juga bisa masuk ke dalam sysinfo, ya, di dalam folder TLPI disk, ya, di dalam folder source code buku referensi. Sysproc, kita masuk Linux Programming Interface, kita masuk TL sysinfo. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya proc fx PID max, ya. PID max yang dibolehkan di komputer ini adalah 494.304 misalnya. User exe misalnya, ya, ini adalah yang dieksekusi oleh user saya, ya. Kalau kita lihat ada proc fx, ya, proc fs user, ya, jadi dia melihat proses apa saja dari username dari OS kita. Tadi kalau kita lihat, karena saya di sini pakai usernya rpita, saya definisikan rpita. Tapi kalau misalnya kalian di tempat kalian pakai root, ya, coba define root, ya, proses apa. Oke, terus ada uname, uname misalnya, dia melihat sistem kita, atau uname min a juga bisa misalnya, ya. Jadi melihat dari sistem kita, mesinnya, dan juga nama sistem name-nya. Oke, jadi untuk materi mengenai proc itu sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.